Pernah nggak terbayangkan selama ini Bapak akan membeli meja makan gitu? Saya maaf apa ya maklum aja lah, ya nggak mampu. Senang Pak, gembira gitu, senang banget. Awalnya kan nggak ada meja makan. Saiful, nanti ketika Saiful sudah bisa membaca, Bapak masukkan sekolah paket. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menambah rasa. Ya teman-teman Detik Asa, hari ini saya kembali mendatangi rumah Bapak Marzuki atau yang kita kenal dengan si Bule. Nah, kedatangan kita kali ini membawa kabar bahagia. Kami akan menyampaikan amanah dari salah seorang penonton Detik Asa, yaitu Ibu Tina yang berada di Inggris. Beliau mengamanahkan kepada kami untuk membelikan sebuah meja makan. Dan ada beberapa hal-hal yang lain. Nah, nanti akan kami sampaikan. Tadi, kami sudah mencari meja makan yang sesuai, yang pas untuk rumah ini. Sekarang, meja itu dalam perjalanan, sebentar lagi akan sampai di lokasi. Nah, ini sekarang kita tunggu, mudah-mudahan segera sampai. Itu mobilnya sudah datang nih, barangnya sudah datang. Yuk, kita tunggu. Nah, ini barangnya sudah datang. Sengaja kita belikan kayu jati, ya. Jadi kayu jati biar tahan, biar pemakaian seumur-umur, turun-temurun. Kita belikan kayu jati dan juga sengaja kita belikan kursi 6. Nah, karena anggota di rumah ini ada 5 orang, jadi kalau kita belikan 4, mereka tidak bisa kebersamaan makan, ya. Jadi kita belikan 6. Ada yang beda nggak di rumah ibu ini sekarang? Dalam rumah ini ada yang berbeda nggak? Enggak kayaknya Pak. Nggak. Ini apa ibu lihat ini? Ini apa? Ini apa ini? Ibu nggak ngelihat? Iya, lihat Pak. Datang di sini kan. Apa ini? Kursi. Kursi. Ini meja. Ini kursi. Tahu nggak fungsinya buat apa? Iya, buat belajar. Nah, terus apa lagi? Iya, buat Meja makan. Yaudah, ini dilap dulu semuanya kayak gini. Karena ini kan dari gudang ya, jadi debunya banyak. Dilapin semuanya sampai debu-debunya hilang semua ya. Mereka semua kelihatan pada semangat, senang menerima meja makan di rumah ini. Karena seumur-umur, jangankan meja makan,
punya. Nah, alhamdulillah dengan adanya ini betul-betul disambut dengan kegembiraan. Semuanya ngelap, semuanya ikut bekerja. Semua senang menerima meja makan di rumah ini. Karena meja ini akan difungsikan untuk di samping meja makan juga untuk kegiatan belajar. Suki dan Saiful lebih enak di meja ini karena selama ini mereka ini belajar di karpet, jadi untuk menulis, untuk kegiatan-kegiatan itu tuh sulit. Nah, dengan adanya meja makan ini lebih enak menulisnya, punggungnya tidak sakit. Karena ini ada lemari di sini, jadi kurang cocok kelihatannya, membuat ruangan ini sedikit agak sempit. Lemari ini akan kita pindahkan ke dalam kamar Ibu Saimah. Baju, pakaian-pakaian Suki dan Saiful seharusnya memang harusnya di kamar dia masing-masing, tetapi kamar Saiful itu juga kecil, kamar Suki juga kecil, jadi nggak bisa ditaruh di dalam kamarnya. Akhirnya alternatif ditaruh di pojok situ. Nah, sekarang sudah ada meja makan, akhirnya ini sedikit mengganggu estetika ruangan ini. Akhirnya nih solusinya akan kita pindahkan ke kamar Bapak Marzuki. Ya teman-teman, ini untuk kali pertama kita duduk di meja makan di rumah Bapak Marzuki. Nah, seperti yang kita lihat, nah kita ingin menciptakan kebersamaan di rumah ini antara bapak dan anak dan keluarga-keluarga yang lain, Bapak Ashari. Ketika mereka makan, nah jadi bisa memakai 5 kursi. Ya, kalau kita ambil 4, otomatis 1 tidak bisa duduk di sini. Jadi kurang dapat kebersamaannya. Nah, oleh karena itu kita ambil meja makan yang kursinya 6. Pak Marzuki, gimana nih Pak perasaannya Pak? Ya senang baik Pak, bahagia. Ya bahagia Pak. Ada meja makan, ada kursi 6 tuh. Ya dilihatnya senang ya. Nah, meja ini kita sengaja membeli dari bahan kayu jati. Kenapa kayu jati? Pilihan kayu jati agar meja dan kursi ini awet seumur-umur. Andaikan Bapak Marzuki udah nggak ada, Ibu Saimah nggak ada, masih bisa dipakai oleh Suki dan Saiful. Jadi kayu jati ini sangat tahan. Kalaupun kerusakan, itu hanya kerusakan pada kulit kursinya. Iya. Alhamdulillah ini kita bisa membelikan kursi kayu jati. Tadi kita sudah jatuh pilihan kepada meja yang berbahan lain, tetapi kita pikir-pikir lagi, di sini banyak laki-laki, biasanya laki-laki agak kurang resik menjaga perabotan, takutnya gampang rusak. Akhirnya kita pilih kayu jati yang tahan banting. Pernah nggak terbayangkan selama ini Bapak akan membeli meja makan gitu? Saya mah apa ya, ya malum aja lah, apa yang nggak mampu. Pertama kan ya sofa gitu ya, rumah gitu tuh, meja makan itu ya bahagia Pak, seneng Pak ngelihatnya, rumah udah bersih, udah enak gitu. Nah, Bu Saimah, Ya, bagaimana nih perasaannya ada meja makan di rumah Ibu? ya senang Pak. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan berderpi sama Bapak itu ya nuhun, alhamdulillah. Pernah nggak memikirkan selama ini Ibu bakal dapat meja makan gitu? Terbayang Pak. Apa itu terbayang? Terbayang-bayang. Iya, alhamdulillah sama Bapak. Iya, syukur, alhamdulillah. Suki, Iya. selama ini kan di rumah ini kan nggak ada meja makan. Iya. Makan secara serabutan
Terkadang jongkok, terkadang di dapur, terkadang satu di mana, satu di sini, satu di sana gitu kan. Iya. Nah, sekarang rumah ini sudah ada meja makannya. Iya. Bagaimana perasaannya? Iya Pak, alhamdulillah ini berkat Bapak ini. Senang Pak, gembira gitu, senang banget. Awalnya kan gak ada meja makan. Sekarang udah enak Pak, ada meja makan, ada kursinya, jadi enak, tinggal makan bareng di sini. Nah, Pul, ini Sepul udah ada meja makan. Ya. Gimana nih perasaannya? Senang. Kenapa senang? Kan ada meja makan, biasanya nggak ada, makanya dia nongkrong. Kamar makanya. Ke kamar, Ya terus biasanya ke dapur. di dapur. Lumayan aku udah punya meja makan kan, makannya kesini aja. Duduk bareng makannya. Duduk bareng. Kenapa harus ada meja makan? Yang pertama, kita ingin menciptakan kebersamaan di rumah ini. Zaman saya di kampung, kita kalau makan harus lengkap. Kami 9 orang, harus lengkap 9 tuh duduk. Dulu tuh lesehan ya, kita tidak punya meja makan. Lesehan, ibu, bapak, dan anak-anaknya harus lengkap, tidak boleh ada yang kurang. Kita berharap di keluarga ini juga timbul kebersamaan, jadi satu hati, satu rasa gitu ya. Dekat hubungannya, akrab erat antara kakak dan adik, hubungannya dekat, makan bareng-bareng. Begitu juga bapak dengan anak, ada kedekatan, dan juga ibunya dengan anak ada kedekatan. Nah, kita berharap di meja makan ini timbul sebuah ikatan yang benar-benar ikatan kekeluargaan ya, yang selama ini mencar-mencar. Nah, dengan adanya meja makan ini bisa mempersatukan bapak dengan anak-anaknya. Timbul kebahagiaan ya, timbul hubungan yang begitu dekat karena di sini makan bareng-bareng. Nah, harapan saya tadi saya mencontohkan keluarga saya. Harapan saya, bapak di sini jam makan itu tuh harus lengkap. Jadi udah kumpul semua. Kalau lebih-lebih, kalau kurang-kurang enak. Betul. Kata orang dulu, orang tua saya, Pak. Benar, itu Iya. benar, Pak. Iya, kalau jajan itu ya, keta 5 perak itu. Sini, Bu, ya. Coba si Anu, Mang Perak, si Anu, Mang Perak. Jadi 5 orang tuh kebagian semua. Betul. Iya. Jadi kalau seandainya mencar-mencar, yang satu makan, satu enggak, terkadang si A enggak kebagian. Iya. Dia udah dihabisin sama si B. Nah, tapi ketika makan itu bareng-bareng lengkap, taruh makanan di sini, sambil ini makan gitu ya, timbul kebersamaan di sini. Yang kedua, kenapa meja makan? Suki dan Saiful ini lagi belajar les privat, menulis, membaca, dan mengaji. Nah, biasanya mereka ini les dengan lesehan, jadi duduk di bawah di karpet, termasuk gurunya duduk di karpet. Nah, ini sangat menyulitkan mereka, lebih-lebih matanya mereka ini kurang begitu melihat, kurang berfungsi. Jadi, ketika duduk di lesehan harus begini. Jadi, postur punggungnya ini akan sakit pinggang, sakit punggung. Ketika jemper, ketika menulis dalam jangka waktu yang lama dengan merunduk seperti ini. Kalau gini mah enak. Nah, kalau akhirnya kita belikan meja ini, mereka enak buat menulis. Ya kan? Benar nggak? Benar kan? Enak buat nulis kan? Enak nggak, Sepul? Enak ya? Kemarin-kemarin kan begini-gini tuh di lantai. Capek kan? Sakit pinggang. Nanti ke depan ini enak belajarnya, membuat Suki dan Saiful lebih bersemangat belajar. Benar nggak? Benar. Ini sebenarnya surprise buat keluarga Bapak Marzuki. Kita sengaja tidak memberitahu terlebih dahulu akan kedatangan barang ini. Kita berharap memberikan kejutan buat mereka. Pak Marzuki, kaget nggak tadi kok tiba-tiba ada meja? Kaget saya. Kata saya, wih, tumben Bapak tuh ngebel-bel belok kanan belok kiri tuh, wih, ada apa kata saya. Kayaknya ada barang datang kata saya. Ya tiba-tiba ya meja makan datang.
Jadi udah melihat saya teleponan dengan mobil dengan yang bawa barang, Bapak udah curiga nih. Iya. Ada yang akan datang, cuman nggak tahu barang apa. Nggak tahu. Jadi nggak menyangka ya. Iya, nggak menyangka gitu kan. Bapak kan tadinya nggak ngomong-ngomong. Nggak kan ngomong. tiba-tiba kan ya Iya. datang meja Nah, makan. Bapak menyangkanya tadi apa nih? Kalau Bapak pikir menyangkanya apa yang akan datang? Dukanya meja makan, Pak. Oh, memang sudah kepikiran. Iya. Ini aja. Oke. Ya dugaan saya itu. Cuman ya bapak kan nggak ngomong, tiba-tiba kan datang gitu. Iya kaget Pak. Kaget? Iya. Pak, saya juga ada apa di rumah? Ada siapa? Ada bapak katanya di itu. Nggak bawa barang aja, nggak tahu. Iya udah pulang. Kaget, Pak. Iya. Katanya, bapak teleponan sama siapa? Takutnya apa yang datang gitu, bukan perabotan gitu, Pak. Dugaan saya. Oke, nggak taunya yang datang meja makan gitu ya? Makan, iya. Kaget Pak. Karena kan Bapak nelfon sama siapa aja. Tiba-tiba ada barang aja. Barang ini meja makan. Nah, terusnya itu doang Pak. Senang nggak? Senang. Pak Marzuki, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan saya membelikan meja makan adalah untuk menjalin keakraban di dalam rumah ini. Nanti kedepannya nih ya, setelah meja makan ini ada, Bapak benar-benar memanfaatkan meja makan ini. Jangan hanya sekedar pajangan. Tapi benar-benar Bapak manfaatkan makan bareng anak di sini, anak istri, jalin keakraban, ajak anak ngobrol. Ketika Bapak ada sesuatu mau menyampaikan ke anak, ajak anak duduk di sini. Jadi lebih wibawa Bapak itu lebih dapat. Jadi nggak hanya teriak-teriak, manggil-manggil anak ini enggak. Tapi ketika Bapak ada yang mau diomongkan, suruh anak duduk seperti ini, baru Bapak ngomong. Jadi seperti itu Pak. Manfaatkan meja makan ini buat bercengkrama bersama anak, makan bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, bincang-bincang ngobrol ya. Jadi menasihati anak, gitu kan. Nah dengan begitu timbul keakraban Bapak sama anak. Suki, meja makan udah ada ya. Nanti Suki benar-benar makannya di sini. Makan di sini, nggak boleh lagi jongkok-jongkok. Nggak bagus, ya nggak bagus itu jongkok-jongkok makan itu. Nggak boleh lagi makan di teras, nggak boleh makan lagi di depan pintu, nggak boleh makan di kasur, nggak boleh makan di dapurnya, nggak boleh makan dekat WC, jongkok di situ, nggak boleh. Udah ada tempatnya. Nah, tempat makan itu ya di meja makan. Nggak ada lagi tuh jongkok-jongkok di dinding itu, nyender-nyender di dinding jongkok, nggak boleh. Makan itu meja makan, duduk di sini. Ya. Biar kualitas hidupnya itu tuh benar-benar bagus, benar-benar berkualitas gitu, keluarga yang berkualitas. Ditambah lagi sekarang Suki kan sudah belajar membaca juga. Saiful sudah membaca juga, bertambah lagi ilmunya, ilmu membacanya. Ya. Nah, ketika nanti Suki dan Saiful sudah bisa membaca, akan Bapak masukkan nanti sekolah paket. Saiful, nanti ketika Saiful sudah bisa membaca, Bapak masukkan sekolah paket. Nggak nolak? Nggak. Semangat kan belajarnya? Dari mana? Nah, Pak Sari, tadi kami udah ngobrol-ngobrol nih dengan ini nih, dengan Suki, Saiful, Pak Marzuki, dan Bu Saima. Bapak nggak ada. Pak Sari, ini meja makan udah datang nih di rumah Bapak. Udah kaget. Kaget. Nah, saya mau tanya nih, fungsinya buat apa sih ini? Makan ini, meja makan. Oh, bukan meja buat dimakan. Meja makan. Buat meja makan ini. Oh, buat meja makan. Nanti Pak Sari makannya di sini. Jangan jongkok-jongkok lagi di dapur.
Jangan dekat kamar mandi lagi, nggak boleh. Di sini duduknya bareng-bareng sama keponakan-keponakannya. Senang nggak Pak Sari? Senang ya. Nah, surprise yang kedua, ini kan surprise yang pertama adalah meja makan. Jadi Bapak tadi sengaja memberikan surprise buat kalian ini. Yang pertama meja makan, yang kedua ini ada surprise lagi nih. Iya. Penasaran nggak? Iya, penasaran. Penasaran. Ini ada bingkisan oleh seorang orang Singapura, tapi dia tinggalnya di Inggris. Inggris. Iya, tinggalnya di Inggris, yaitu Ibu Tina. Ibu Tina yang ada di Inggris. Tempo hari, Ibu Tina mengutus salah seorang keluarganya yang ada di Singapura untuk bertemu Bapak menyerahkan bingkisan ini. Kebetulan keluarganya datang ke Jakarta, bertemu sama Bapak kemarin di airport. Ya, sengaja Bapak datang ke airport menemui beliau dan beliau menyerahkan bingkisan ini untuk Suki dan Saiful, kemudian menyerahkan uang cash untuk membeli meja ini. Nah, jadi meja ini diberikan oleh Ibu Tina yang ada di Inggris. Ya, beliau sangat prihatin melihat keluarga ini, melihat rumah ini tidak punya meja makan. Saiful, Suki belajar di lesehan. Nah, beliau kasihan melihat. Akhirnya beliau suruh membelikan meja makan. Nah, ini surprise-nya ya. Bapak juga nggak tahu nih isinya apa. Ini untuk Saiful. Ya. Nah, ini untuk Suki. Ya. Oke. Nah, coba dibuka. Apa isinya? Mbak, sama-sama dibuka. Sobek aja nggak apa-apa. Pelan-pelan deh. Buka. Penasaran. Apa itu? Topi Pak, alhamdulillah Pak. Iya. Alhamdulillah. Suka ini Pak, saya Pak. Coba dipakai. Pakai deh. Nah, Wah, keren ini. Nah. Saiful, coba dibuka. Kita Pak. Hah? Topi juga? Iya. Wah, keren topinya. Suka nggak? Suka Pak. Suka, iya. Nah, ini dari Singapura loh ini, ya. Made in Iya. Singapura. Jadi artinya nih bukan nilainya tetapi makna dari topi ini. Jauh-jauh orang luar negeri Pak mengantarkan ini ke sini khusus untuk Saiful dan Suki. Jadi luar biasa. Saya angkat topi lah artinya dengan Ibu Tina, keluarga Ibu Tina yang asli Singapura tapi domisili di Inggris, bekerja di Inggris. Beliau begitu peduli dengan keluarga ini. Nah, kemudian karena Saiful dan Suki lagi belajar membaca, beliau membelikan buku ini untuk belajar membaca. Nah, jadi di sini nih disuruh nulis gitu loh. Iya. Ya, bisa kan? Bisa. Jadi ini untuk belajar membaca. Nanti karena di Singapura itu ya memang orang berbahasa Inggris lebih banyak ya. Jadi beliau mengirimkan buku untuk belajar bahasa Inggris. Kayak gini nih. Ini apel, ini kan bahasa Inggris ini. Apple. Bir beruang. Iya, Ya, beruang. beruang gitu. Kayak gini ya. Nah, nanti belajar ya. Bikin B, huruf B ini ditebalin. 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 Jadi boleh gantian Biasa. siapa aja. Bener gantian. Iya, ini kan banyak nih. Gitu. Jadi Ya, banyak ini guys. Ada. Nah, jadi Suki Saiful menulis di sini. Ya. Nah, ini surprise yang ketiga. Ibu Tina ingin melihat keluarga ini makan makanan bergizi. Beliau ingin nanti di rumah ini masak-masak, Pak. Iya. iya. Sukanya Pak ayam, daging atau apa? Siapa yang suka ayam? Ayam. Betul, iya. Kamu suka ayam? Iya. Saiful suka ayam? Iya. Nah, Ibu Tina ingin nanti beli ayam,
kemudian dimasak, makan bareng-bareng di meja makan ini. Pesannya beliau ingin memberikan makanan bergizi buat anak-anak ini. Ya, nah kira-kira Bapak sanggup nggak nanti buat masak-masak? Iya, Cang. Ya, Suki, Saiful, ini begitu banyak orang baik yang membantu Suki dan Saiful. Dijaga amanah ini, jangan sampai orang-orang yang sudah menyayangi kalian kecewa. Nah, oleh karena itu, jangan sampai mereka kecewa dengan melihat sikap Suki dan Saiful. Iya. Tunjukkan semangatnya, terutama semangat belajar. Saiful begitu banyak mendapatkan berkah. Ya. Banyak orang-orang baik yang membantu Saiful. Ya. Banyak orang-orang baik yang begitu peduli dengan Saiful. Hari ini Saiful mendapatkan berkah lagi. Pesan Bapak, dijaga amanah. Jangan sampai orang kecewa dengan sikap Saiful. Ya. Saiful harus menjadi anak yang pintar, yang Ya. menurut, yang rajin. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kebaikan, untuk belajar. Karena sehari-hari Saiful Bapak lihat selalu bermain layangan. Janji ya? Janji. Janji harus belajar yang rajin, ya. Suki, belajar yang rajin. Iya. Udah bisa membaca belum? Bisa. Bisa. Ya udah, nanti sesi membaca, nanti kita tes lagi. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tina yang begitu peduli terhadap keluarga Bapak Marzuki. Ibu Tina, terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Ibu. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa membalasnya. Kami hanya bisa berdoa semoga Ibu sehat selalu dan dilimpahkan kebahagiaan, dilimpahkan rezekinya. Dan juga keluarga besar Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ibu Tina sudah menyumbang keluarga saya meja makan. Cuman ya saya nggak bisa membalas, cuman ya doain aja Subhanahu wa Allah Ta'ala, mudah-mudahan sehat badan serta dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, disembuhkan semua seluruh keluarga Ibu Tina, melimpah rezekinya. Terima kasih Ibunya, alhamdulillah Bapak dikasihnya meja makan segalanya sempurna. Ya, kata nuhun, terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Ibu Tina udah membantu keluarga saya. Semoga dilancarkan rezekinya, sehat selalu, dan limpahkan bahagia. Terima kasih Ibu Tina udah membantu keluarga saya dan beliin meja makan. Tadi emang nggak ada, dibeliin. Udah senang sama Bu Tina. Terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan saudara-saudaranya dengan sehat selalu, badan umur, dapat topi. Terima kasih ya, Bu. saya dapat topi. Senang Berkat Ibu. Terima berkat kasih. Ibu ya. Terima kasih Bu. Ini hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh kegembiraan. Pada gembira nggak nih? Gembira Pak. Gembira ya, senang ya, senang. Oke, nggak ada yang nggak senang ketika dikasih, pasti senang. Keluarga ini diberikan hal yang sangat bermanfaat, hal yang diidam-idamkan selama ini, akhirnya ada yang mengabulkan. Ibu telah memberikan senyuman untuk keluarga ini. Cita-cita tercapai. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik Asa Rancang. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.